Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Sunaidah selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penilaian Kelayakan Usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fatia Ikrimah dengan NIM 182. Yang kedua, Febriani Dindiar Saputri dengan NIM 183. Yang ketiga, Himdatus Sulfa dengan NIM 188. Pengertian kelayakan usaha. Kelayakan artinya adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat berarti bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Tujuan penilaian kelayakan usaha. Ada 5 tujuan perlunya kelayakan sebelum suatu usaha atau bisnis dijalankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian pada masa yang akan datang, harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita dapat melakukan rencana dan hal-hal yang perlu direncanakan. Perencanaannya meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi yang akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana cara melaksanakan, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Tujuan yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Dan tujuan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penilaian kelayakan usaha adalah sebagai berikut. 1. Pemilik usaha. Hasil penilaian kelayakan yang sudah dibuat benar-benar dipelajari oleh para pemilik, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak. 2. Lembaga keuangan. Jika modal perusahaan berasal dari pinjaman lembaga keuangan, pihak perbankan akan melakukan penilaian kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum pinjaman dikucurkan kepada pihak peminjam. 3. Pemerintah. Bagi pemerintah, pentingnya penilaian kelayakan usaha adalah untuk meyakinkan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi perekonomian dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. 4. Masyarakat luas. Adanya bisnis akan memberikan manfaat seperti terbukanya lapangan pekerjaan, terbukanya wilayah tersebut dari keterpurukan dan kemiskinan, dan tersedianya beberapa fasilitas umum. 6. Manajemen. Dijadikan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Yang keenam, investor. Ingin melihat berapa modal yang harus ditanamkan dan berapa potensi daripada usaha yang dijalankan dan juga nilai tambah yang bisa dihasilkan. Aspek-aspek dalam penilaian. Adapun aspek-aspek yang harus diamati dan dicermati dalam melakukan analisis kelayakan usaha adalah
Yang pertama, aspek pasar, mencakup produk yang akan dipasarkan, peluang, permintaan, dan penawaran, harga, segmentasi, pasar sasaran, ukuran, perkembangan, dan struktur pasar, serta strategi pesaing. Yang kedua, aspek teknik produksi atau operasi, meliputi lokasi, gedung bangunan, mesin dan peralatan, bahan baku, dan bahan penolong tenaga kerja, metode produksi, tata letak pabrik atau tempat usaha. Yang ketiga, aspek manajemen atau pengelolaan, meliputi organisasi, aspek pengelolaan, tenaga kerja, kepemilikan, yuridis, lingkungan, dan sebagainya. Aspek yuridis dan lingkungan perlu menjadi bahan analisis, sebab perusahaan harus mendapat pengakuan dari berbagai pihak dan harus ramah lingkungan. Yang keempat, aspek finansial atau keuangan, meliputi sumber dana dan penggunaannya, proyeksi biaya, pendapatan, keuntungan, dan arus kas. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kelayakan usaha adalah: yang pertama, aspek hukum. Dalam aspek ini, yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dijabarkan adalah: yang pertama, ada tidaknya pasar atau calon konsumen. Yang kedua, jika ada, seberapa besar pasar yang ada. Yang ketiga, peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis. Yang keempat, perilaku konsumen. Dan yang kelima, strategi yang dijalankan untuk memenangkan persaingan dan merebut pasar yang ada. Yang ketiga, aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya-biaya, dan pendapatan yang akan diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah dana yang dibutuhkan, baik untuk modal investasi, pembelian aktiva, tetap maupun modal kerja. Selain itu, juga biaya-biaya yang diperlukan selama umur investasi dan pendapatan. Untuk dapat melakukan penilaian investasi, maka sebuah perusahaan harus membuat laporan keuangan. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Dalam aspek teknis atau operasi, hal-hal yang perlu digambarkan adalah lokasi usaha, penentuan layout atau tata letak, teknologi yang digunakan, volume produksi, bahan baku dan bahan penolong, dan tenaga kerja. Yang kelima, aspek ekonomi sosial. Dalam ekonomi, meliputi jumlah tenaga kerja yang tertampung dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta gambaran untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan terhadap ekonomi. Dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan yang muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalan, penerangan, sarana telepon, sarana air minum. Dan yang keenam, aspek dampak lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap air, dampak terhadap tanah, dampak terhadap udara, dampak terhadap kesehatan manusia. Yang ketujuh, aspek manajemen atau organisasi. Yang perlu diteliti dan dinilai adalah pemilik usaha, pengelola usaha, struktur organisasi yang ada sekarang, serta gambaran mengenai jabatan dan rencana kerja seperti pencapaian target, sasaran, dan tujuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.